tidak. Saya ingin bertanya satu hal yang sangat sederhana sih sebenarnya ya. Saya mau belajar sama Anda. Oh, mau belajar. Saya cuma silakan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa darah Yesus itu haram kemudian untuk diteteskan. Itu nggak boleh. Menurut firman Tuhan. Nggak boleh. 6 kekejian, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu menumpahkan darah Yesus. Jadi menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang dibenci. Menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang keji di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kemudian hal yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai simbol keselamatan oleh orang Kristen? Kenapa dan mengapa? Jawab. Saya rasa itu poin hukum yang ke-6 yang Anda maksud. Ya. Poin hukum yang ke-6, ya, jangan membunuh. Itu di dalam Keluaran 20. Nah, Anda mengatakan bahwa darah Yesus itu haram. Nah, sedangkan Yesus dibunuh. Nah, jawabannya itu ada di Yohanes 3 nomor 16. Ya. Nggak ada tentang pembunuhan di situ, nggak ada. Yohanes 3 itu bukan masalah pembunuhan. Yohanes 3 itu kemudian justru mengatakan percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Jangan kau membunuh." Percaya ucapan Yesus, Anda akan selamat. Apa itu jangan membunuh? Nah, Kristen justru keselamatan diperoleh dengan cara membunuh Yesus itu. Ini yang pertanyaan saya, jangan dibolak-balik ke sana kemari. Oke? Poin Yohanes 3 nomor 16 itu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Dia menganugerahkan kemudian hambanya yang suci. Agar setiap orang yang percaya memperoleh hidup. Nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yesus berkata, "Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" Yesus menjawab, "Jangan kamu membunuh." Boleh nggak membunuh Yesus? Boleh nggak? Boleh nggak membunuh Yesus? Dia yang menyerahkan nyawanya. Boleh tidak membunuh Yesus? Iya, kalau dia menyerahkan ya mereka bisa membunuh. Boleh tidak? Itu kan keterangan penulis menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, menurut Yesus boleh nggak membunuh Yesus? Ya menurut dia ya bisa karena dia yang berkehendak. Mana dalilnya pengakuan Yesus? Kalau Anda membaca Yohanes 8 nomor 40, Yesus justru bersumpah dan kemudian mengingkari, bahkan mengutuk orang-orang yang ingin membunuhnya dengan mengatakan pengikut setan. Di mana dalilnya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya, di mana dalilnya itu? Yohanes 8. Membunuh itu di mana dalilnya adalah iblis? Yohanes 8:44. Oke, Yohanes 8. Oke, Yohanes 8. Yes. 44. Anda baca. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, ini semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Ya, sekarang pertanyaannya, Yesus mengatakan bahwa iblis itu adalah yang membunuh. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan sendiri tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Yesus orang benar. Nah, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa hal yang dibenci, kenapa hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan justru dianggap sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng?
Oke. Kenapa mesti harus melalui kematian? Ya. Apa? Itu pertanyaan Bang Juma. Ya, kenapa sesuatu yang dibenci, kenapa yang menjadi kekejian bagi Tuhan itu justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Kematian, ya, pembunuhan itu merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Bagus. Itu hukumnya ke-6. Betul itu. Nah, terus kenapa Kristen menjadikan itu justru sesuatu yang dijadikan sebagai jalan keselamatan? Pembunuhan terhadap Yesus adalah simbol keselamatan untuk Kristen. Sementara Tuhannya tidak mau. Bahkan Yesus mengajarkan, Guru, ya Paman, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Jangan engkau membunuh. Oke. Saya jawab Bang Juma. Ya. Saya menjawab. Jadi Yesus, ya. Jadi Yesus ketika dia memberikan dirinya mati, ya, itu kok memberikan dirinya? Kok memberikan dirinya? Mengaruniakan. Kok mengaruniakan dirinya? Mana ada Tuhan mengaruniakan Yesus untuk dibunuh? Ini Anda sudah kerasukan 8 roh jahat ini. 3:16. Di situ tidak ada pemberitaan untuk dibunuh. Yang percaya kepada hambaku akan memperoleh hidup yang kekal. Silakan Anda baca. Silakan. Oke, saya baca. Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan hambanya yang suci. Anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu apa arti mengaruniakan? Mengaruniakan itu memberikan. Ya, memberikan, menghadiahkan. Menghadiahkan anaknya supaya diapain? Supaya dibunuh atau supaya dipercaya? Ya supaya dia dialami kematian karena itu membayar dosa itu harus lewat kematian. Kalau tidak manusia yang dihukum. Loh. Baca dalilnya lengkap. Baca dalilnya lengkap. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mana di situ? Mana di situ? Dianugerahkan untuk dibunuh itu mana dalilnya? Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, mengutus Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Barang siapa yang percaya kemudian bahwa dia adalah utusan, maka dia akan selamat. Siapa mana dalilnya bahwa dia dibunuh? Mana dalilnya? Bahkan Tuhan tidak ingin Yesus itu dibunuh. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Betul atau betul? Itu bukan kekejian sebenarnya. Karena Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Kalau tidak dengan kematian manusia. Dari mana ilmu Anda mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya? Hei saudara, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang yang berusaha membunuh Yesus adalah orang-orang yang di dalamnya tidak ada firman Tuhan. Kenapa Anda mengatakan kemudian pembunuhan itu justru adalah satu simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Sementara Yesus sendiri mengatakan, kamu berusaha membunuhku karena di dalammu itu tidak ada firmanku. Iya. Iya apa? Kenapa orang Yudas khususnya ya dan para prajurit Roma pada saat itu membunuh karena mereka tidak mengenal Yesus itu. Tidak mengenal siapa sekarang Kristus. Bukan itu permasalahan, bukan mengenal tidak mengenal, bukan itu. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, kenapa kemudian pembunuhan yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh oteng? Kenapa? Karena lewat kematian.
Karena kematian kematian hanya di situlah ada keselamatan, di mana satu orang berbuat Justru dosa, kematian Yesus itu hal dibenci. Hei, kawan, kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Kok jadi keselamatan? Keselamatan dari setan. Oke. Siapa yang memberikan keselamatan dengan membunuh Yesus? Siapa yang memberikan keselamatan? Siapa yang menjanjikan keselamatan dengan membunuh orang benar, orang suci kayak Yesus? Siapa? Loh, dia saya banyak tentang kematian, dia saya Yesus. banyak. Kamu berbicara apa lagi nih? Kok jadinya ke Yesaya banyak? Tidak ada dalil kematian Yesus. Mana, di mana? Kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Pembunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Kok Anda katakan kematian Yesus itu adalah suatu kebenaran? Kematian Yesus itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Jawab. Kenapa Yudas itu dirasuki oleh iblis? Apa hubungannya pertanyaan saya? Kematian Yesus itu hal yang dibenci Tuhan atau hal yang disukai oleh Tuhan? Jawab. Dia yang memberikan nyawanya. Ya, alamak. Begitu besar kasihnya, karena dia kembali lagi ke situ. Yesus itu diutus oleh Tuhan untuk dipercayai sebagai apa? Sebagai juru selamat, penebus dosa. Juru selamat. Terus kenapa dijadikan korban? Dijadikan tumbal sebagai orang terkutuk. Kenapa? Karena manusia, karena dengan satu manusia jatuh dalam dosa, dengan juga satu manusia. Apa ini? Apa? Manusia yang tidak berdosa itu Maria, karena dia kepenuhan Roh Kudus. Kalau Yesus itu berdosa, ambil keledainya orang. Dia tidak berdosa. Hei, memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Bung, berbohong di dalam Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga melainkan aku. Bohong, dusta. Berdosa dia itu. Kalau Anda mengatakan itu bahwa dia harus jadi korban, ada orang suci. Kalau orang suci justru nggak boleh dibunuh. Tadi saya sudah mengatakan samamu, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menumpahkan darah Yesus itu hal yang disuka oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Kalau Yesus yang memberikan, itu karena begitu besar kasihnya. Di mana Yesus memberikan Cahayu? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena dalilmu di mana itu? Dalilmu di mana? Saya lihat. Iya, dalilmu di mana? Iya. Enggak, saya kalau saya memahami Anda itu hanya memotong kata-kata yang mendukung pernyataanmu. Jadi kita harus Pertanyaan sederhana saya, kamu tidak jawab ini yang keempat kalinya. Pembunuhan terhadap Yesus ini yang keempat. Pembunuhan terhadap Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai oleh Tuhan? Kalau dia yang memberikan nyawanya, bukan suatu hal. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, pembunuhan terjadi terhadap Yesus itu hal yang dibenci atau itu hal yang disukai oleh Tuhan? Sesama manusia itu tidak boleh berhak membunuh, karena yang berhak mencabut nyawa manusia itu adalah Tuhan. Saudara, pertanyaan saya, pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai Tuhan? Ini yang kelima kalinya loh. Iya, saya paham pertanyaanmu. Dibenci atau disukai oleh Tuhan? Kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan. Dibenci. Okay. Berarti kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan, kenapa hal yang dibenci Tuhan
justru dijadikan sebagai alasan Kristen untuk masuk ke dalam surga. Ayo, karena tanpa kematian Yesus, maka kematian itu adalah hal yang dibenci, Cak Ayu. Kematian itu adalah hal yang dibenci. Kenapa kemudian dijadikan sebagai alat untuk nebus dosa? Kenapa disebut sebagai alat penebus dosa? Karena kalau tidak ada kematian Yesus, maka manusia itu mati akan dosanya. Berarti hal yang dibenci Tuhan ini, hal yang dibenci bermanfaat bagi Kristen, begitu? Berarti Kristen dengan iblis ini bedanya apa coba? Hah? Bedanya iblis dengan Kristen ini apa? Hal yang dibenci oleh Tuhan justru bermanfaat bagi Anda. Itu maksudnya apa? Justru apa? Justru kematian Yesus yang memberikan keselamatan kepada manusia, karena manusia itu udah mati. Kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Kok jadi menyelamatkan kalian? Kematian Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Bukankah dengar. Mendamaikan pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus ini menghapuskan dosa atau melahirkan dosa? Menghapuskan dosa lah. Berarti pembunuhan ini hal yang disukai Tuhan. Sesuatu karena manusia itu udah mati karena dosanya kan. Apa ini? Apa ini? Karena aslinya dia tidak kematian mau, Yesus, kematian Yesus itu, maka dia kematian Yesus ini mendatangkan dosa atau mendatangkan kebaikan? Yang mendatangkan kebaikan, menghapus dosa. Iya. Jadi jelas. Membunuh orang benar itu menghapuskan dosa. Karena dia memberikan dirinya. Lalu kenapa Yesus mengatakan jangan engkau membunuh? Kalau mau selamat ke surga jangan membunuh. Harusnya ketika Yesus ditanya, Guru, ya Paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Harusnya Yesus menjawab, bunuhlah aku. Betul? Betul? Karena manusia tidak berhak membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya manusia hatimu. Atau bila kau perlu, saliblah aku. Mati pun rela, asal Kristen selamat. Gitu maksudnya. Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu hal yang dibenci? Dibenci oleh siapa? Bukan oleh negara, tapi pencipta langit dan bumi ini yang membenci pembunuhan itu terjadi terhadap orang yang disayangi, orang yang dikasihi. Lalu Kristen muncul dari barat mengatakan hal yang dibenci oleh Tuhan itu adalah keselamatan bagi karisteng, pemakan babi. Kok bisa kayak gitu, Bang? Saya mau jelaskan dulu ini, Pak. Yang pertama, manusia itu dilarang membunuh karena manusia itu tidak berhak atas nyawa. Dilarang membunuh. Nah, sekarang kalau dia melakukan pembunuhan berdosa atau menghapus dosa? Ketika dia melakukan pembunuhan terhadap Yesus, karena itu adalah kehendaknya Yesus, Tuhan Yesus. Karena dia yang memberikan dirinya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16 itu jelas. Tuhan memberikan hambanya Yesus untuk dipercayai sebagai utusan, bukan untuk dibunuh. Cak Ayu, alamak. Yesus datang ke muka bumi ini untuk dipercayai sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, bukan sebagai tumbal yang mati di atas tiang salib. Kalau itu kan pemahamannya Bang Gema dan teman-teman. Lalu kenapa Yesus keberatan ketika dia hendak dibunuh?
Keberatannya di mana coba? Di mana? Mengapa engkau ingin berusaha membunuh aku? Dalilmu di mana? Itu berapa? Yohanes 8 nomor 77. 37 cahaya. 8:77. 37 alamak. Ini pernah belajar. Saya baca ya. Ya. Aku Jangan tahu dibaca bahwa aja, kamu dijilat adalah juga bang, keturunan biar Abraham. paham. Tetapi Gimana? kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh di kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa. Dari bapakmu. Bapakmu itu siapa? Mana dia? Bapakmu siapa? Ya Bapa di dalam surga lah. Salah, pantas aja kamu error dari tadi. Orang yang mau membunuh Yesus, dengar. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah hamba setan. Alamak. Itu karena di dalam diri mereka tidak ada firman, betul. Iya, makanya berarti yang membunuh Yesus adalah anak-anak Iya, karena mereka tidak mengenal anak-anak setan atau bukan? Ya, anak setan. Anak setan. Ketika anak setan menghadiahkan pembunuhan di atas tiang salib, siapa yang menerima hadiah dari anak-anak setan? Islam atau Kristen? Karena mereka itu jangan bukan ke situ. Pertanyaan saya, hadiah dari anak-anak setan ini diterima oleh Kristen atau Islam? Dari mana kamu mengatakan dihadiahkan? Loh, yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu anak-anak setan, dan kamu sudah mengiyakan. Kamu mengatakan menghadiahkan di mana dalilnya? Sekarang yang menerima penyaliban di atas tiang salib itu siapa? Kristen atau Islam? Iya, kamu mengatakan tadi menghadiahkan. Nah, sekarang yang menerima penebusan dosa di atas tiang salib itu yang dilakukan oleh anak-anak setan itu Islam atau Kristen? Kamu bilang tadi mengaruniakan. Di mana dalilnya itu? Menghadiahkan. Ya, menghadiahkan di mana? Loh, di mana yang dalilnya? menyerahkan Yesus untuk disalib ini siapa? Kamu tadi sudah mengakui kok. Mereka adalah anak-anak setan. Iya. Terus anak-anak setan ini berusaha membunuh Yesus. Berhasil tidak? Iya, mereka membunuh, berhasil, betul. Berhasil. Siapa yang menerima kemudian hasil? Dengar. Siapa yang menerima hasil dari usaha anak-anak setan ini? Islam atau Kristen? Justru mereka dirancang untuk membunuh itu, melakukan itu. Berarti Tuhan merancang dirinya untuk dibunuh oleh anak setan. Ya, karena dia memberikan nyawanya. Iya, berarti Tuhanmu merancang supaya dia dibunuh oleh anak-anak setan. Dia memberikan nyawa. Iya, berarti Tuhanmu merancang agar dirinya dibunuh oleh anak-anak setan. Ya, memang dia harus melawan hal itu. Iya, berarti Tuhanmu merancang dirinya agar dibunuh oleh anak-anak setan. Iya, memang dengan kematian Yesus. Hasil daripada upaya kerja keras anak-anak setan ini diterima sebagai penebus dosa oleh Kristen, oleh orang Islam. Orang Kristen. Bagus. Berarti orang Kristen ini harus berterima kasih kepada siapa? Anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Saya konsep keselamatan ini cuma. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bung. Orang Kristen ini harus berterima kasih kepada anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena yang kau Tuhankan itu yang mana? Kan yang melakukan tadi penyaliban anak-anak setan. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Dan kamu menerima, ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa tadi yang membunuh anak manusia? Siapa? Anak-anak setan? Itu Tuhanmu, kata Yesus. Dalil. Dalil. Itu dalilmu. Makan tuh dalil. Makan. Prajurit Roma itu. Ya, itulah anak-anak setan. Anak-anak setan. Karena mereka tidak ada firman di dalam diri mereka.
Nah itulah anak-anak setan yang sudah menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Iya, karisteng. di mana menghadiahkan? Dia mengatakan siapa saya yang melakukan menghadiahkan ini buat pembunuhan? kamu orang Kristen. Di mana Siapa dalilnya yang itu? melakukan? Siapa yang berusaha membunuh Yesus? Orang prajurit Roma. Berhasil. Iya. Nah, siapa yang menerima upah dari itu semua? Islam atau Kristen? Yang menerima keselamatan karena Yesus yang memberikan dirinya. Iya, yang menerima siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, berarti yang menerima upah dari pekerjaan iblis Islam atau Kristen? Pekerjaan iblis, dia itu menghalangi pekerjaan itu, bukan menghadiahkan. Loh, dia itu menghalangi loh. Ya, menghalang. Coba ya. Di mana pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Masya Allah. Di mana dia dicoba di padang gurun. Artinya iblis menghalangi, mencoba menggagalkan keselamatan itu. Masya Allah. Ini Yesus sudah mengatakan, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Iya, iblis berarti itu yang berusaha membunuh Yesus ini membunuh tidak Yesus, ada firman, berusaha menghalangi itu. Tidak ada firman di dalam diri mereka sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Tadi kamu sudah mengiyakan itu bahwa orang-orang ini berusaha, membunuh Yesus. Karena di dalam dirinya tidak ada firman di dalam diri mereka. Tidak ada firman. Berarti kalau tidak ada firman Bapa di dalam dirinya, keinginan siapa sampai dia ingin membunuh Yesus? Keinginan bapaknya. Siapa bapaknya? Iblis. Iblis. Berhasil tidak anak-anak iblis ini? Berhasil tidak anak-anak iblis ini membunuh Yesus? Iya, sampai mati, betul. Berhasil. Karena mereka dibutakan oleh mata mereka. Sekarang siapa yang menerima hasil dari kerja anak-anak iblis? Iblis Kristen atau Islam? Begini, pekerjaan yang bekerja itu mengatakan ini salah, mengatakan itu salah, akhirnya begini dan begitu. Yang bekerja itu Yesus, karena dia yang turun dari itu ajaran anak-anak iblis. Anak-anak iblis, anak-anak iblis ketika kemudian berhasil menyalibkan seseorang, anak-anak iblis tidak berhenti bekerja. Korban yang mati di atas tiang salib ini oleh anak-anak iblis diajarkan lagi bahwa dia adalah juru selamat dengan darahnya. Padahal itu adalah hal yang dibenci. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi oleh Kristen, kekejian bagi Tuhan itu adalah hadiah bagi Kristen demi untuk menebus dosa-dosa karisteng. Berarti anak-anak iblis berhasil kemudian mendapat pengikut. Nama pengikutnya adalah itu kan pemahamannya si Jumas ya. Oke aja. Hasil dari hasil daripada anak-anak setan itu kalau memang begitu diberikan kepada anak manusia, dan yang menerima itu adalah kalau Kristen. Jadi penerus upaya setan untuk menyesatkan anak manusia ada di Islam atau di Kristen? Ya, itu kan pemahamanmu. Bukan. Ya, Anda kan sudah mengakuinya bahwa penyaliban itu adalah karya anak-anak iblis. Anda sudah mengatakan itu tadi. Anda yang mengatakan itu tadi bahwa salib itu adalah hasil kerja anak-anak iblis. Sudah selesai. Tidak mesti kamu harus sama dengan saya. Saya menghargai kalau kamu memiliki pendapat. Ya, saya juga menghargai. Bahkan capek dari tadi aku suruh anak buah saya tepuk tangan. Karena menghargai pernyataan saudara. Saudara sudah mengakui itu. Bahwa anak-anak iblis berhasil. Anak-anak iblis berhasil membunuh Yesus. Dan hasil daripada upaya pekerjaan iblis itu diterima oleh Kristen sebagai jalan penebusan dosa Kristen. Dah selesai kita.
Apalagi itu kan pendapatmu ya, boleh-boleh aja. Nah, itu bukan pendapat saya. Anda sendiri yang mengakui tadi, gitu loh. Anda sudah mengakui penyaliban itu adalah hasil karya dari anak-anak iblis. Yesus pun mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Udah. Yudas disebut iblis. Yang berkhianat kepada Yesus iblis. Yang membuat tipu muslihat iblis. Yang membuat kesaksian-kesaksian palsu iblis. Udah selesai. Artinya ya, silakan aja kalau kamu memiliki pandangan seperti itu, ya silakan saja. Oh, itu bukan pandangan saya, itu ungkapan saudara. Saudara yang mengatakan itu tadi. Anda mengatakan yang saya iblis katakan kepada itu Anda iblis yang menerima hasil penyaliban Islam atau Kristen. Kristen. Ya udah selesai kita. Dengar yang saya katakan sama Bang Zumba. Yang saya katakan di mana Yesus adalah yang bekerja dan iblis itu menghalangi pekerjaan karya keselamatan. Apa menghalangi? Berhasil iblisnya. Apa pula menghalangi? Iblisnya berhasil membunuh Yesus. Ya, artinya mereka itu menghalangi. Berhasil membunuh Yesus. Berarti iblis berhasil menghapuskan. Dengar. Berarti iblis berhasil membuat Kristen, dosa-dosa Kristen terhapuskan. Berhasil, Zuma. Iblis berhasil menghapuskan dosa-dosa orang Kristen dengan membunuh Yesus. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Orang Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Karena dosa-dosanya sudah ditebus. Saya katakan cuma dengan membunuhnya Yesus, dengan membunuh Yesus yang menentukan dirinya mati atau tidak, bukan manusia yang menentukan. Sekarang permasalahannya berhasil kan? Yang berhasil itu karena yang berhasil menghapuskan dosa-dosa Kristen siapa yang berhasil? Yang berjasa menghapuskan dosa-dosa Kristen itu siapa? Yang menentukan dia mati itu adalah dia. Yang berhasil dia yang menjadikan dia mengatakan enggak enak ya dengan bahasa pengikut, enggak enak. Yang berhasil menjadikan dosa-dosa orang Kristen itu dihapuskan oleh Tuhan dengan membunuh Yesus di atas tiang salib itu siapa? Yang berhasil membuat dosa-dosamu terhapuskan itu siapa? Berhasil atau tidak matinya Yesus itu ditentukan daripada Tuhan, bukan ditentukan daripada manusia. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Allahu Akbar. Yang menentukan berhasil membuat orang Kristen punya keyakinan bahwa dengan berhasilnya iblis membunuh Yesus di salib, iblis berhasil menghapuskan dosa-dosa Kristen. Maka Kristen dalam hal ini harus berterima kasih kepada iblis. Tanpa iblis dosamu tidak akan dihapuskan. Yang menentukan manusia mati itu Tuhan apa manusia? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang menentukan manusia itu mati? Tuhan apa manusia? Sudah selesai, kamu sudah selesai. Kamu silakan ke gereja hari Minggu berterima kasih kepada yang telah membuat dosa-dosamu dihapuskan. Kamu kalau hari Minggu silakan ke gereja berterima kasih kepada bapakmu yang telah berhasil membunuh Yesus sehingga dosamu dihapuskan. Silakan. Sekarang ke Indra ini. Indra tadi kau ngomong, orang lagi ngomong. Sekarang giliranmu. Sekarang saya mau ngomong. Dengerin dulu pertanyaannya. Nah, apa pertanyaan? Dengarkan dulu. Yesus mati di tiang salib itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Ya, Yesus mati di kayu salib itu adalah rencana. Semua itu
kalau dipelajari jangan sepotong-sepotong kitabnya suci. Di mana? Di mana? Tunjukkan di perjanjian lama Tuhan berencana Sudah membunuh. tertulis bahwa dia juga akan disalibkan juga ada. Di mana tertulis bahwa Tuhan berencana membunuh kemudian utusannya di mana? Kata siapa Tuhan? Kau pelajari dulu, bukan Tadi kata kamu Tuhan. katakan. Itu Bang Handi masih ingat Bang Handi dia menyebut apa tadi? Itu adalah Kehendak Tuhan rencana. katanya tadi. Rencana Tuhan. siapa? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk Nah, itu. coba kamu tunjukkan di kitabnya Yahudi, Tuhan berencana menghapus dosa-dosa orang durhaka kayak Anda dengan membunuh orang yang suci. Di mana tertulis itu? gini dulu. Yang kau Gimana? katakan tadi itu, yang anak iblis itu bukan anak iblis sudah menang ya. Dan ditanya lah yang dia Lain omongin. ditanya, lain dijawab. Ya, Gimana? sekarang begini Suma. Kalau kau berbicara tentang itu adalah karya penyelamatan Allah, itu semuanya sudah tertulis bahkan Mana? Di mana? Tadi itu karya iblis tuh. Itu tadi karya iblis. dari Itu mana karya iblis karya tadi iblis? tuh. Sekarang saya tanya kau, Kusuma. Itu koalisi. Oh, jawab dulu Ini pertanyaan. tadi kupingmu nggak kamu bawa ya? Saya dengan ya aduhu tadi itu sudah hampir sejam membuktikan bahwa dia pun mengakui bahwa itu adalah karya dari anak-anak iblis. Penyaliban itu adalah karya dari anak-anak iblis. Dan itu memang betul. Coba Anda lihat di Yohanes 8:37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat kepada Bapa, inilah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Apa yang kau dengar dari bapakmu? Bunuhlah Yesus. Ada nggak perintahnya bunuhlah Yesus dari Bapa Elohim? Ada. Tunjukkan di mana. Tapi menurut Yesus, yang berkehendak melakukan pembunuhan manusia pertama kali itu adalah iblis. Siapa itu? Siapa punya bapak itu? Yang mau melakukan pembunuhan demi dosa waris. Bapaknya siapa? Bapaknya Kristen kan? Siapa itu bapaknya Kristen menurut Yesus? Yang menginginkan pembunuhan. Siapa? Hoi! Siapa yang menginginkan pembunuhan? Bapak Elohim atau bapak si setan? Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo. Iblis yang menjadi bapakmu. Bapak yang mana? Apa tanda-tandanya? Dia membunuh manusia sejak semula. Siapa sekarang menjadi anak-anak setan? Yang bapaknya menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kamu itu bukan anak-anak Tuhan, kamu itu anak-anak, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu adalah anak iblis. Sederhana pun. Ayo. Makanya Yesus mengatakan kepada kalian, enyahlah kalian daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Emang enak digituin sama Yesus? Enak digituin, enak. Capek-capek kau menyembahnya, ujung-ujungnya kau diusir, enak digituin. Enggak kan kawan? Enggak kan? Nah, oleh karena itu, mari belajar Bible dengan ilmu. Pelajari Bible dengan akal. Itu masih ada kesempatan. Saudara-saudara Kristenku dimanapun kalian berada, masih ada kesempatan. Pelajari Bible itu baik-baik. Pelajari. Kan tidak ada larangan. Baik Islam, mau Hindu, mau Buddha, nggak ada larangan kan belajar Bible. Apalagi Kristen, itu kitab kalian. Pelajarilah baik-baik Bible itu. Tapi dengan standar akal, kawan. Jangan doktrin, jangan dogma. Ya, Al-Quran saya jelas mengatakan apa? Terinci pun terkait itu. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ard. Ini kata Tuhan saya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Ulangan 21 nomor 22. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar adalah disalib. Galatia 3 nomor 13.
yang dibunuh digantung di salib itu adalah orang terkutuk dengan cara kutuk. Ayo, apakah mungkin iblis berhasil membunuh anak Tuhan? Tidak mungkin. Berarti yang dibunuh adalah orang fasik. Berarti iblis menghadiahkan untuk kalian orang fasik yang mati di atas salib. Bukan orang suci, karena orang suci nggak mungkin dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang terkutuk. Berarti iblis membunuh orang terkutuk di atas tiang salib untuk dihadiahkan kepada pengikut-pengikutnya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula, dan bapakmu ini tidak hidup dalam kebenaran. Bapakmu ini hidup di dalam dia tidak ada kebenaran, sebab bapakmu ketika berkata, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab bapakmu adalah pendusta dan bapak segala dusta. Tuh, iblis berhasil memberikan korban berupa orang terkutuk di atas salib untuk kalian tuhankan. Ayolah saudara-saudaraku, mari kita berpikir, mari kita renungkan kebenaran ini. Ini Bible yang mengatakan itu. Aku ngomong dulu, bisa nggak kau diam dulu? Iya, silakan. Iya, itu kau tahu nggak kenapa Yesus itu harus mati untuk menebus dosa? Di situ dia menunjukkan bahwa dia memang harus mati, tetapi dia akan mengalahkan kuasa maut. Di mana kau nggak baca berarti Alkitab kau ngasal goang. Saya justru minta dalilnya di mana? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian. Ya, kau nggak tahu kalau dia itu mati dan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Itu iman Kristen, saya hargai. Sekarang Anda menuduh Yesus kan? Di mana Yesus berkata demikian? Kau nggak tahu tentang karya penyelamatnya. Saya sudah menjelaskan tadi. Saya sudah menjelaskan, saya menguraikan bahkan hampir sejam. Saya menguraikan itu. Sekarang saya kematian Yesus itu bukan karya keselamatan. Kematian Yesus itu adalah pembawa dosa. Jangan kau membunuh. Ketika perintahnya jangan membunuh, tetapi membunuh, maka itu akan menghasilkan dosa. Pembunuhan terhadap Yesus bukan menghapus dosa, tapi melahirkan dosa. Sekarang saya tanya kau Juma. Kau cari. Bertanya lagi. Ada enggak? Pertanyaan yang kedua. Ada yang menulis tentang akulah jalan keselamatan dan hidup. Ada enggak? Ada. Yesus saja satu orang yang bisa berbicara. Ada dalam Al-Quran. Di mana? Di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah. Siapa yang bisa menyelamatkan? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Baginda Rasul Muhammad sallallahu Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Satu. Yang kedua, dikatakan kemudian dalam Al-Quran, seruan Allah, ya ahlal kitab, yahdi bihil man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Coba. Wahai ahli kitab, jika engkau ingin selamat, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian supaya kalian mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan menuju jannah. Melalui siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, di mana kemudian Yesus berkata dia adalah jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya? Ada? Tidak ada. Nehi berica ketum berjahe. Gak ada itu. Sahabat Juma, saya tanya kau, berarti kau bilang Muhammad itu sebagai penunjuk jalan kehidupan. Yes. Sekarang kau tahu dia ada di mana? Mati nggak dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengarkan. Di dalam kubur nggak sekarang dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Dengarkan. Di dalam Al-Quran dikatakan kemudian nggak dia bisa bangkit lagi? Dulu lu bertanya bro. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata. Pertanyaan saya, pernah tidak kau membaca di dalam Bibelmu Yesus bertemu dengan Musa? Jawab. Jawab. Bukankah Nabi Musa di Ulangan 34 dia sudah dikuburkan? Tapi kenapa Yesus bertemu kemudian di atas gunung dengan Musa? Jawab. Musa dikuburkan di mana? Ada tertulis di Bibel. Siapa yang tahu kuburannya Musa? Iya, tapi dia dikuburkan bukan? Nggak ada. Dia dikuburkan bukan? Dia itu seperti Hizkia diangkat. Biar kau siapa tahu. bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya?
Mana dalilnya? Dia itu tidak ditemukan Mana kuburnya. dalilnya? Di mana ada kuburnya ditemukan? Mana dalilnya? Kau cari. Dan Di mana dikuburkanlah Musa di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bethuel, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tapi dikuburkan bukan? Kau tahu bahasa dikuburkan itu? Dikuburkan bukan? Dia Dikebumikan sudah bukan? diangkat, berarti itu Dikebumikan. bahasanya. Mana? Tunjukkan dalilnya di mana terangkat. Mana? Kalau Anda mengatakan Musa terangkat, berarti Yesus gagal. Ternyata bukan hanya Yesus yang terangkat, tapi juga Nabi Musa. Ayo, yang mana yang kau ingin Tuhankan, Musa atau Yesus? Pilih, dipilih. 103. Dipilih. Tuhan terangkat, mantan mayat terangkat ke langit disembah. Ayo, dipilih. Kamu itu pembual. Tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi Nabi Musa terangkat ke langit. Kau itu asal ngomong aja. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sampai hari ini. Oke? Sebagaimana Yesus bertemu dengan Elia, sebagaimana Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Belajar lagi deh, belajar. Yang pastinya kemudian yang Anda harus pahami adalah iblis memiliki karya. Apa itu? Pembunuhan terhadap Yesus. Siapa yang panen dari hasil karya upah kerja daripada iblis? Ayo. Hai. Wih. Nangis. Musa katanya nggak diangkat, nggak ada datanya. Tuhan menghendaki Yesus mati di salib, nggak ada datanya. Halo. Entar dulu keluarga lu, diam dulu di pojok deh ya. Entar kau panggil. Lu siapkan dulu sepatumu di situ. Bersih-bersihin dulu kaki mau masuk. Tunggu dulu ya. Ini ada satu nih. Siap Bang Hendy, siap. Di pojok dulu deh, di pojok. Jangan terlalu ke pojok, jatuh ntar. Ya. Stop ya di situ, duduk di situ. Di situ aja. Halo. Ya gue bilangin ntar dulu. Indra. Kutuk. Ya udah, ganti pemain. Kasihan dia udah nangis. Keluarga, kamu lagi. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Tuhan, B. Kehendak iblis. Silakan. Oke. Malam Bang Hendy, Bang Juma dengan Arif. Kusimak tadi pembicaraan kalian, memang ada teman-teman saya yang Kristen itu mungkin sedikit salah konsep. Bahwa yang pertama aku luruskan dulu ya. Musa dia mati ya, bukan yang terangkat itu Elia dan Henok ya. Habis itu apalagi tadi ya. Itulah ada apa sekarang masuk ke pertanyaan. Bang Hendy nanya apa tadi Bang Hendy? Jadi kau salahkan tawamu tadi ya. Musa mati. Dikubur ya. Dikubur ya Musa ya. Musa mati karena gini, Musa mati dan digantikan oleh Joshua. Musa mati dan dikubur. Udah cukup. Oke. Temanmu bilang nggak dikubur tapi diangkat. Berarti temanmu salah kan gitu, makanya dia kabur. Sekarang kembali ke topik. Yesus itu mati di tiang salib. Hendy, jangan macam tesis skripsi kau buat aku. Tenang. Ya udah. Yesus itu mati di tiang salib. Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Ya, jadi menurut ya ini dia. Jadi Yesus itu sebagai Mesias, dia sudah dinubuatkan tentang kematiannya dalam Yesaya 5. Jangan ketawa. Apa ketawa tadi? Janganlah kayak gitu, Bang. Ya.
Apa Diterangkan. pula? Bang Juma jangan lagi gitu Bang. Biar ku kasih tahu ayatnya Bang. Biar enak ada apa aja diskusinya. Jangan diketawai pas diterangkan. Dengar. Jadi nubuatan tentang kematian Yesus ini di perjanjian lama, kerangka acuannya di perjanjian lama. Itunya apanya? Artinya ada enggak tentang nubuatan kematian Yesus ini? Begitu. Di perjanjian lama sebagai titik acuan. Nubuatan kematian Yesus itu bukan di perjanjian lama. Bang, dengar. Saudara, tunjukkan ayatnya, Bang. Saudara, dengar. Kata Yesus, nubuatan tentang dia di perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang keselamatan dia dari kematian. Bukan dibunuh. Kalau nubuatan tentang kematian Yesus itu ada di Yohanes. Yang bernubuat adalah Imam Kayafas. Bukan perjanjian lama, jangan malu-maluin. Yesaya seutuhnya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 53, Yesaya 66 sekalipun, itu tertulis tentang raja-raja Yehuda. Baca di Yesaya 1 nomor 1. Semua kitab Yesaya isinya itu penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda, bukan tentang Yesus. Jadi sedih saya nih, orang Kristen gak paham Bible. Jadi kalau Anda ingin membahas tentang nubuat kematian Yesus, baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Nah, itu nubuatannya. Pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Indonesia di sini, bukan untuk Israel saja. Jadi jangan kemudian Anda mengambil-ngambil kitabnya Yahudi, nggak ada. Yesus ingin dibunuh itu karena orang Yahudi ahli kitab takut bangsa Roma datang merampas bangsanya dan merampas tempat sucinya. Tak ada hubungannya dengan dosa waris. Jadi jangan kemudian mempermalukan iman Anda sendiri. Ya, silakan Anda ke perpustakaan dulu untuk belajar. Ya, nanti setelah itu baru kesini lagi. Bagaimana nih Pak si Manung Kalit nih ada Pak? Perpustakaan kelamaan bro. Kalau pertanyaannya sederhana, Yesus itu mati di tiang salib kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Dia nggak jawab, tapi diputar ada aja nih semua nih. Halo? Ya, ayo bro. Udah bisa aku jawab Bang Hendy? Udah bisa aku jawab, udah bisa aku bantah apa yang dinyatakan Bang Juma? Silakan boleh. Iya, jadi gini loh. Bang Juma nggak bisa dia mengklaim bahwa opini yang dibangunannya udah pasti benar. Masa nggak didengarkannya opiniku? Kita kan tahu nih, nubuatan tentang Mesias itu sudah ada mulai dari perjanjian lama. Bahkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa pun, nubuatan itu sudah diberikan terhadap akan adanya penyelamatan terhadap dosa manusia, yaitu Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi begini dia, keselamatan pada perjanjian lama adalah percaya dan beriman pada Mesias yang akan datang. Abraham dan Musa selamat dengan percaya akan Mesias yang akan menyelamatkan dia. Tetapi aku percaya mundur ke belakang. Aku percaya pada Mesias yang telah mati di kayu salib. Itulah imanku yang menyelamatkan aku. Nah, pada perjanjian lama, di Yesaya 53 ayat 3 itu tertulis. Jadi dia, kenapa juga ketawa Bang? Dengar, tetapi dia tertikam. Ini Yesaya 53 ayat 5 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sebenarnya ini pemberontakan manusia, pemberontakan Adam itunya ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nggak apa-apa lah kalau ketawa ibu, nggak apa-apa lah ya Bang. Lanjutnya, dia
Udah. Ini ini ku catat karena nggak bisa ku apakan. Apa ini, lupa aku nih. Oleh karena kejahatan kita. Tadi aku agak apa? Sebentar dulu ya. Ulangi, dia diremukkan, sebentar ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini nubuatan Yesaya untuk Mesias yang akan mati, yang akan tertikam, dan Yesus tertikam di kayu salib untuk memastikan kematiannya. Nggak apa-apa, silakan Bang Zuma, nggak apa-apa, diketawain nggak apa-apa lah, silakan. Jadi satu lagi tentang itu, Eli tadi ada. Jadi teman saya tadi, teman Kristen itu, kenapa Yesus minta tolong? Macam dia apa aja lemah kali dia minta tolong. Sebenarnya perkataan Eli lama sabatani itu, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nubuatan daripada udah di Mazmur. Mazmur itu ada tadi tertulis itu. Kalau nggak salah saya itu dia, halo? 22:8. Mazmur 22, ya, Mazmur 22 ayat kalau nggak 16 atau ayat 16. Judulnya itu Eli lama sabatani, artinya Yesus menyatakan itu, artinya adalah dia menggenapi nubuatan daripada Daud. Tetapi ingat, dan kata-kata terakhir Yesus sebelum dia menghembuskan napas atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya apa sebenarnya sudah selesai ini? Apa maksud Yesus menyatakan sudah selesai? Artinya sudah selesai semua, digenapi semua nubuatan tentang penyelamatan manusia. Sudah selesai tugas penyelamatan itu, bahwa bahwa kematiannya itu sudah menggenapi dan menyelamatkan manusia, sudah bersih manusia ini dari dosa, tapi dengan syarat yang beriman pada dia, pada kematiannya. Makanya pada saat Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dia dinyatakan membebaskan orang-orang yang terpenjara di kerajaan maut dan mengangkatnya ke surga. Sehingga pada saat dia turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit di antara orang mati, semua orang-orang mati terdahulu, termasuk si Abraham, Elia, dan semuanya, saya nggak tahu Elia, saya nggak katakan Elia ya, yang mati, Musa, Yosua, Yeremia, yang tertahan di dalam kerajaan maut, di Firdaus, di bawah Firdausnya pun diangkat ke surga bersamaan dengan orang-orang beriman itu. Makanya dikatakan sudah selesai. Artinya sudah tergenapi semua nubuatan hukum Taurat. Terima kasih. Silakan Bang Juma. Jadi Kristen itu memang paling pandai ya, karena memang ada tunggu. Ada upaya dari abad 3 sebelum Masehi ya untuk mengoreksi, untuk menguliti kemudian terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Yahudi agar disesuaikan dengan konsep Roma Yunani dan dicocokkan dengan nuansa dari isi dari perjanjian baru. Saya uji dan saya berikan pendalaman ini terhadap saudara. Ketika orang Kristen ini pandai-pandaian mengambil kitab Mazmur 22, mereka itu hanya mengambil data apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Bang Juma, jangan mempermainkan ayat kitab orang lain, Bang Juma. Jadilah kan orang-orang Yahudi itu bermazmur. Mereka bermazmur. Iya Bang, maksud gini Bang, kalau Abang mendeklarasikan jadi guru Bang, jadilah teladan. Lama sabaktani. Tapi ingat, mengapa engkau meninggalkan aku?
Tapi Yesus meneruskan, kalau itu adalah Yesus. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 1. Eliku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab. Dan aku berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku tenang. Emang Yesus sampai malam disalib? Jadi kalian itu cuma cocok-cocokan kitabnya orang. Yang sesuai dengan iman kalian itunya kalian pakai. Gak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Gak ada. Tunggu sabar dulu. Sebagaimana saya juga membiarkan Anda tadi berbohong, tolong izinkan saya untuk meluruskan kebohongan Anda. Ketika Anda sabar dulu. Sekarang dulu gini. Gini saudara, saya buktikan kebohongan Anda, boleh ya? Bang, saudara, ketika saya mengatakan saya akan buktikan kebohongan Anda, harusnya Anda bangga karena ini adalah jalan keselamatan buat saudara. Gitu, Oke, Anda mengatakan bahwa kematian Yesus di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, betul? Betul. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Aduh bang, jangan kutanya dulu. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Ya, kok jadi pertanyaanmu salah? Oh, harus gitu dong. Jawab dong. Yang paham, yang mengerti tentang kitab Yesaya, Yesus atau Anda? Jawab dong. Jawab dulu. Yang paham kitab Yesaya itu untuk dirinya, Anda atau Yesus? Jangan, pertanyaanmu salah, nggak bisa dijawab itu. Bukan berarti Anda ingin mengatakan bahwa Anda lebih paham dari Yesus? Bang, jangan bermain dialektika. Enggak. Saya akan memberikan data bukti bahwa Yesus lebih paham. Bung, dengar. Kamu itu hanya pengikut orang Barat. Yesus yang punya kitab. Pertanyaan saya, yang paham tentang kitab Yesaya itu bahwa itu untuk Yesus atau Anda? Halo bang, jangan buat gitu pertanyaan. Kenapa? Itu mencekik leher Anda rupanya. Itu mencekik leher Anda. Pertanyaan abang itu Anda dengan sesumbar mengambil kitab Yesaya 53 untuk Yesus katanya. Sesumbar itu namanya. Sedangkan Yesus tidak pernah. Pertanyaannya yang substansi, jangan dialektika. Ini sangat substansi. Kenapa? Karena Yesus nanti yang menerangkan. Itulah kalau otak tidak dipakai terlalu banyak makan babi, otak tidak berfungsi. Pertanyaan saya, yang lebih paham tentang kitab Yesaya, saudara, tanya dulu. Oke. Saya sederhanakan pertanyaannya, karena saya tahu ini pertanyaan mencekik leher Anda. Saya sederhanakan. Pada hari, aku paham betul. Pada hari Sabat di tempat kelahiran Yesus senantiasa masuk ke bait suci membaca kitab apa? Jawab. Kalau abang bertanya tentang yang tertulis kemarin itu di Alkitab itu, dia membuka kitab Yesaya, benar. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang di bawah tepuk tangan, yang di YouTube tepuk tangan. Bahwa Yesus, dengar dulu bang, sabar, kita gantian. Bahwa Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya dia senantiasa masuk ke dalam bait suci membaca kitab Yesaya, bukan kitabnya Paulus, bukan kitabnya Lukas, bukan kitabnya Yohanes, bukan kitabnya Markus. Iyalah bang, orang. Oke. Ya iyalah bang. Oke. Ya iyalah bang. Oke. Saya lanjutkan. Berarti dengar. Berarti Yesus paham tentang kitab Yesaya, betul? Ya sudah pasti, dia guru, dia paham betul itu. Oke. Kemudian Anda datang kemudian mengusung penyaliban Yesus itu sudah ada dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Dan Anda mengatakan bahwa Tuhan sudah merencanakan, betul? Ya. Maksudnya apa tadi? Tuhan sudah merencanakan menubuatkan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Ya dong. Yesaya 53 nubuatkan? Ya dong. Ya. Bagus. Ya. Itu nubuat. Berarti Yesaya 53 ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Betul. Mari kita lihat, buktikan. Mari kita buktikan kebohongan gereja yang sudah 2000 tahun. Kita buktikan. Pelan-pelan. Sabar. Saya buktikan. Tenangkan. Roh yang Paulus hantarkan ke Anda.
tenang dulu. Kenapa? Izinkan saya berbicara, boleh? Lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Teman-temanku saksikan ya. Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Dalam Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Paham di sini enggak? Paham enggak sampai sini? Orang-orang apa yang mau Abang sampaikan? Katamu tadi Yesaya 53. Katamu tadi Yesaya 53. Tuhan merencanakan membunuh Yesus. Betul? Mesias akan tertikam. Lanjutkan. Ulang. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Tadi kau mengatakan bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk Yesus. Betul? Nubuatan merujuk pada nubuatan akan kematian Mesias. Dan Yesus adalah Mesias. Oke. Gak usah kau pelintir-pelintir kayak Paulus. Sekarang permasalahannya adalah dengar. Ketika orang-orang Yahudi kasihkan aku ayatmu itu. Dengar.